di ayat yang ke 27 dari surah Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara annallaha, alam tara, tidakkah kamu melihat? Maksudnya mengetahui, annallaha, bahwasanya Allah, anzala minas samaa'i ma'a, menurunkan hujan dari langit, fa akhrajna, lalu kami hasilkan, bihi, dengan air hujan itu, samaratin, buah-buahan, mukhtalifan, yang beraneka ragam, alwanuha, jenis macamnya, ya, bermacam-macam. Ada yang berwarna hijau, meskipun sama-sama mangga, kadang warnanya tidak sama. Ada mangga warnanya merah, ada ya, kayak oranye itu ya. Ada yang kuning. Jambu begitu pun juga, sama-sama jambu tapi berbeda-beda warnanya. Apalagi beda jenis buahnya. Jeruk ada berapa macam, kan banyak macamnya Pak Hanafi ya. Jadi kata Allah, apakah kamu tidak melihat, tidak memperhatikan bagaimana air hujan turun dari langit, yang airnya sama, turunnya sama, tapi ketika keluar tanaman di bumi itu berbeda-beda. Wa minal jibali, dan di antara gunung-gunung, judadun, ada garis-garis. Judadun ini adalah jamak dari lafaz juddatun. Artinya jalan yang terdapat di gunung. Bidun wa humrun, putih, merah dan kuning. Mukhtalifun alwanuha, yang beraneka ragam macam warnanya. Ada yang tua, ada yang muda. Wa gharabi tusudun, dan ada pula yang hitam pekat. Artinya ialah batu-batu yang besar, Pak. Ada yang warna putih, ada yang warna kecoklatan, ada yang hitam pekat. Wa minan nasi, dan demikian pula di antara manusia, waddawabi, dan juga binatang-binatang melata. Dawab ini binatang melata. Wal an'ami, dan binatang-binatang ternak, mukhtalifun alwanuhu kadzalika. Ada yang bermacam-macam warnanya juga. Beraneka ragam, sebagaimana beraneka ragamnya macam-macam tumbuhan, tanaman, dan juga gunung tadi. Ada di Bengkalan itu Bukit Kapur, itu putih Pak. Saya pernah nyampe ke sana itu. Ternyata bukit itu semakin ke atas, itu dicek sampai ke bawah itu semuanya putih semua. Pernah nyampe ke Bangkalan? Ada di Bangkalan. Cedih ya. Saya nyampe ke sana. Ya, ada yang batu hitam, ada yang merah ya. Seperti ini daerah Sumeneb, ini ada namanya Gunung Pege namanya. Itu yang ke daerah Lentang itu Pak Dedang ya. Iya. Itu kan warnanya agak kecoklatan ya. Ya, jadi sama kata Allah. Sebagaimana Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan beraneka ragam, ya, kemudian gunung-gunung bermacam warna, juga Allah menciptakan manusia dan binatang melata dan wal an'am, dan binatang ternak itu bermacam-macam juga, warnanya bermacam-macam. Sapi itu ada yang pekat warnanya, ada yang kuning keemasan, ada yang kuning kepodeng ya, macam-macam. Innama yakhsyallaha, sesungguhnya yang takut kepada Allah, yang bisa hanya takut kepada Allah saja, min ibadihil ulama'u, di antara hamba-hambanya hanyalah ulama saja. Jadi yang takut kepada Allah hanya orang yang berilmu maksudnya.
Berbeda dengan orang yang bodoh, yang jahil. Makanya orang semakin beriman, semakin berilmu, itu akan mengefek kepada semakin takutnya kepada Allah. Ya tadi, bagaimana tumbuh-tumbuhan itu bisa berbeda, padahal akhirnya sama. Jadi orang semakin berilmu, maka sebenarnya saya tidak sepakat dengan dipetak-petakannya ilmu agama dan ilmu umum. Itu saya tidak sepakat. Ya kita harus belajar semuanya. Karena ilmu itu juga bisa mengantarkan kita kenal kepada Allah. Sebagaimana saya sering sampaikan, pedes di cabai itu dari mana, Pak? Dari mana? Dari Allah, Pak. Cuman kita pelajari dari segi sains, itu ternyata yang membuat pedes itu anunya, Pak, bukan bijinya ternyata. Sampean coba cek di YouTube atau bacalah di artikel di Google, itu yang pedes itu yang tangkai di dalam itu, Pak. Itu yang paling pedes. Ya semuanya itu punya unsur pedes, tapi yang paling pedes itu ya tangkai yang di dalam itu. Sepah cekak ke, nah itu yang paling pedes itu, Pak. Nah, coba waktu cabenya masih kecil, masih muda, gigit, Pak, tidak pedes, Pak. Ngerem ya, masih pedes. Mangga, ada mangga mana lagi katanya. Kalau katanya orang Madura, pau matu. Itu mungkin ngode pakai ke, Pak. Cek ke boter, Pak kunjelo. Lah ngerem ya, manis itu. Kok tiba-tiba ketika matang jadi manis. Bodoh pau apa katanya secung lancung itu mungkin mak pau laseng tar. Pau gule. Ai, pabok cuba sing laseng saya ucap tar. Itu kalau dimakan waktu meskipun sudah tua, kalau ndak matang, Pak, itu masih kecut, Pak. Tapi kalau sudah matang dia masak, itu manis ya. Maka ketika kita berpikir semua itu, tak mungkin ini ada yang ngatur dengan sendirinya, pasti ada yang ngatur. Maka dia adalah Allah. Ya. Jadi kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu hanya orang yang berilmu saja. Maka orang yang semakin berilmu itu akan mengefek pada dirinya untuk semakin takut kepada Allah. Berarti kalau ada orang yang berilmu kemudian tidak takut kepada Allah, berarti ada yang perlu diperbaiki dalam ilmunya itu. Perhatikan ini, kenapa orang jahiliyah dulu itu dikatakan, mohon maaf, dikatakan bodoh. Apakah mereka memang bodoh? Padahal banyak mereka ahli syair, Pak. Aftar suruh ke bayi syair, tak tahu ini. Saya juga, sampean juga. Saya belajar di S1 saya, itu sastra Arab. Sampai sekarang saya tidak bisa buat syair. Teman-teman itu ada sebagian yang bisa buat syair. Syair dengan bahasa Arab. Itu kalau orang Arab dulu ketika melihat burung itu langsung jadi syair. Nangale agaboy, nangale orang. Ya, apa? Dulu ada seorang yang menggendong ibunya. Itu dia berkata, inni anal ba'iru hal mudallalu in udriyat. Lupa saya itu syairnya. Jadi katanya, waktu dia menggendong ibunya, dia mengatakan, inni ana ba'irun hal mudallalu. Aku ini adalah unta yang sangat tunduk kepada majikannya. Dia bersyair sambil akindungi ibu, sambil bersyair. Orang Arab itu pintar-pintar kalau buat syair. Kenapa kok dia disebut dengan jahiliyah? Karena dia tidak tahu bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini hanya Allah. Jadi orang yang berilmu tapi dia tidak bisa mengantarkan ilmunya kenal kepada Allah, maka dia tetap dikatakan bodoh, dikatakan jahil. Karena dia sudah punya keilmuan, ya. Makanya orang-orang yang masuk Islam itu rata-rata orang yang berpikir, Pak. Karena Islam ini memang untuk orang yang berpikir. Makanya kalau orang berpikir itu akan nanti, coba sampai lihat, ya, kita lihat di Indonesia ada Deddy Corbuzier, itu masuk Islam. Ada Dr. Richard Lee masuk Islam. Ada Ustadz Felix Sau
itu masuk Islam. Pokoknya yang pemikirannya rasional, ada donditan. Itu pokoknya manusia terpinter itu. Karena Islam itu adalah agama yang tidak ditakutkan akan adanya sanggahan dari orang, bahkan ditantang oleh Allah. Kalau kalian memang ragu terhadap Quran, coba buktikan, buat sama seperti mislah hadzal Quran. Tapi tidak akan bisa, Pak. Nah, sekali lagi yang saya sampaikan ini yang tadi, jadi kata Allah, cobalah kamu perhatikan bagaimana air menurunkan, bagaimana langit menurunkan air. Nah, ternyata kan diteliti kan, karena kalau dari segi ilmu biologi, karena ada uap dari laut, kemudian naik ke atas. Kemudian kata Allah, coba kamu perhatikan bagaimana tumbuhan itu hidup dengan air itu dan bermacam-macam warnanya. Ya. Jadi yang bisa menghidupkan itu airnya atau apanya? Bagaimana yang kering tandus ketika turun hujan itu tiba-tiba hidup. Bahkan ketika osomojen, benih kun bukan hanya tumbuhan yang hidup, bahkan cengkrek odi, ya. Tiba-tiba tak banyak cengkrek bisa berdecengkrek. Apa kata orang sini? Gentak, kata ya. Sekarang kalau bukan musim hujan jarang kata ditemukan ini. Kalau musim hujan tiba-tiba banyak. Capung, Mbak. Apa boleh? Sebiang senentar ke lampu itu. Iya, bahasa Indonesianya apa? Laron ya. Jadi apakah kita tidak perhatikan? Jadi ya Allah, masa pah patung jak gebei kan tak kira ya. Masa pah Isa jak gebei cuk reng mak titi mau di ini cuk reng menghidupkan dirinya sendiri saja tak bisa ya. Maka kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun, sesungguhnya Allah Maha perkasa dalam kerajaannya. Wafurun, lagi Maha pengampun. Wafurun, lagi Maha pengampun. Jadi semua fasilitas yang Allah berikan itu punya Allah, Pak. Jadi ketika kita bermaksiat kepada Allah, kita gunakan untuk mendurhakai Allah, maka segeralah minta ampun kepada Allah, karena Allah Maha pengampun. Ingat, Pak ya, Allah itu Maha pengampun. Jangan pernah memvonis orang lain tidak diampuni oleh Allah. Hati-hati. Dulu ada sebuah kisah. Ada seseorang yang dikatakan oleh orang ahli ibadah itu tidak akan diampuni oleh Allah. Ternyata Allah justru mengampuni orang yang bermaksiat dan tidak mengampuni orang yang mengatakan dia tidak diampuni. Jadi urusan diampuni atau tidak diampuni itu ranah Allah, Pak, bukan ranah kita. Ya. Itu ranah Allah. Maka ini saya sering saya sampaikan di beberapa tempat pengajian. Ada orang yang bermaksiat di sore hari, malamnya dia bertaubat kepada Allah. Sedangkan orang yang melihat dia bermaksiat di sore hari, malamnya dia membicarakan maksiat itu. Misal Aftar bermaksiat di sore hari, ya, saya sibuk membicarakan Aftar di malam hari. Padahal di malam itu orang itu sedang bertaubat kepada Allah. Kan yang rugi yang mana, Pak? Yang bermaksiat diampuni dosanya, yang sorenya beribadah malah mengganti dosanya orang itu karena dia bermaksiat membicarakan orang. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang selalu, innalladzina yatluna, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca. Yang dimaksud membaca ini adalah mempelajari. Kalau yatlu, tala yatlu itu membaca sekaligus memahami, Pak. Bukan hanya sekedar membaca. Kalau membaca saja itu qiraah namanya. Innalladzina yatluna kitaballahi, sesungguhnya orang-orang yang membaca atau mempelajari kitab-kitab Allah, kitab Allah, wa aqamus salata, dan mendirikan salat, yakni rutin melaksanakannya, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan, sirran wa alaniyatan, dengan diam-diam dan terang-terangan, berupa zakat dan lain-lain sebagainya. Jadi dia berinfak secara terang-terangan ataupun secara sembunyi. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Jadi syaratnya, ini perhatikan, Pak, urutannya, selalu membaca kitab Allah.
Kedua, mendirikan sholat. Maka saya berpesan, usahakan setiap hari, meskipun ini keterlaluan Pak ya. Meskipun ini keterlaluan, ya daripada tidak keterlaluan sama sekali ya tidak apa-apa. Usahakan setiap hari baca satu ayat. Satu ayat. Kenapa Ustaz? Yasin. Yasin ambu. Bukan satu ayat Pak Nabi. Kan satu ayat ya. Nun ya baca. Kalau tidak sempat baca Quran, segera istighfar kepada Allah. Dosa apa yang kita berbuat kok bisa Allah tidak sempatkan mulut kita untuk baca Quran? Apalagi kita ini setiap hari Allah berikan kemudahan untuk mempelajari, bukan sekedar membaca. Berarti kita masuk kepada yang pertama. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, berinfak dikala terang-terangan ataupun disembunyi-sembunyi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yarjuna tijaratan lan tabur. Orang itu mengharapkan sesuatu yang tidak akan pernah merugi. Pasti untung, Mbak. Saya tadi malam sudah saya sampaikan ya Pak Hanafi ya. Ada seorang yang pakai baju, kemudian bajunya diberikan pada orang lain. Sudah saya sampaikan Pak Dadang. Nah, ternyata dia bilang setelah mati, aduh mah tak saya anyar gue saya bagi ya. Jadi yang tak ketemu juga mati ya Pak. Jadi sama ke kita. Saya simpen bi kita nang Roma, ben saya bagi ke masjid, saya bagi ke fakir miskin, saya bagi kepada anak yatim tetangga kita. Itu kalau kita mati, itu kewadeng bi Allah. Kasan apa sih rajaan ya Allah mak lebih lebur jangan. Ya arwah cek saking sero mana ben saya bagi anak-anak yatim ben fakir miskin. Aduh cek saking oning kan sero mah bagi ya. Kedahlan itu pernah berpesan, Pak, ini ya Allah. Saya punya niat Pak, mohon doakan saya, mau ke perintah hajat. Saya punya niat. Saya kemarin, tadi malam, nelpon sama Pak Imam Santoso, cerita tentang Haji Rahbini. Tahu? Itu panti asuhan Ustadz yang di Jembatan Baru, itu punyanya Haji Rahbini, itu rumah, itu diwakafkan ke Muhammadiyah. Orang tak ngibe benda apapun di rumah, hanya pakai kelampi saja Ustadz, saya mangkat ke Jakarta. Ya Allah. Saya iri seperti itu, Pak, orang yang seperti itu. Pas raungku itu, Pak. Karena tunya ini jangan banyak, jangan lebur, Pak. Orang jangan banyak tunya, jangan lebur, Pak. Jangan cerai orang ini, jangan eman, Pak. Makanya kata Ki Dahlan, Ki Haji Ahmad Dahlan itu saya pernah baca. Ki Dahlan itu ternyata pengusaha batik, Pak Hanafi. Pengusaha batik. Beliau itu berkata kepada keluarganya, makan secukupnya, pakai sewajarnya. Jadi jangan sampai bisa lebih. Ya taruh emas, angku, situng. Ya. Kan berdemas dulu orang yo. Mah tak berok jangan dulu kan. Heran dulu kan. Kalung dulu yang mohon maaf kita kelero namun cek dintibi. Ustaz rumah iri cek dintibi. Engin ta. Kenggun kagula ni serkareng miskin mungkin ya. Ni serkareng miskin. Kadang berdebu ibu entar ke dokter. Bahasa kayak apa bu? Datang undangan gula dok. Bahasa kayak apa? Ada rembi, enten mak bodoh orang beni akikah dok. Sebung embi mon pernikahan. Bemak bisa darah tengki mak pa dua bolo. dua bolo beni 100 bolo dua bolo. Ada makan kambing tidak? Ada makan santan tidak? Kok bisa tinggi? Tetangga saya pakai emasnya segini dok dan ya. Tinggal bos tetangga na bola nak emas sampai kan lengan ya Allah. Kanjana saya ketemu ben alumni dok ben kreoni kalau enggak sampai sono ya. Kan bodoh itu Pak. Kira kayak ate orangnya. Niser itu orang tadi. Jadi kata Kedahlan pakai sewajarnya. Ya saya tak tahu dosa orang. Kata Kedahlan sisanya gunakan untuk jalan Allah. Jadi ini kata Allah, lan tabur. Orang ini tidak akan pernah merugi. Mereka mengharapkan perniagaan, berbisnis dengan Allah, dia tidak akan pernah rugi. Liyuwaffiyannahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, yakni pahala amal-amal mereka yang telah disebutkan itu. Wa yazidahum min fadli, dan menambahkan kepada mereka dari karunia-Nya. Innahu wafurun
syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, syakurun lagi Maha mensyukuri. Tinggal 3 menit. Walladzi auhayna, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, minal kitabi, dari Alkitab, yang dimaksud adalah Al-Quran, huwal haqqu, itu yang benar, musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Innallaha biibadihi, sesungguhnya Allah benar-benar maha mengetahui, biibadihi la khabirun basirun, lagi maha melihat. Jadi Al-Quran ini benar, Pak, yang diceritakan oleh Allah di Al-Quran itu benar. Akan adanya kebangkitan setelah kematian itu benar. Dan membenarkan ajaran-ajaran yang disalahgunakan dan diselewengkan oleh umat-umat terdahulu. Kemudian kata Allah, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina, summa awrasna, kemudian kami wariskan, kami berikan al-kitabah, kitab itu yakni Al-Quran, alladzina, kepada orang-orang, istafaina, yang kami pilih, min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Perhatikan, Pak, orang yang bisa membaca Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, itu adalah pilihan dari sekian hamba-hamba Allah. Jadi di sini ada kalimat istofaina, kami pilih, min ibadina, dari hamba kami. Jadi dari sekian manusia, Allah pilih jadi hambanya dulu, ya. Ada yang diakui oleh Allah sebagai hamba. Setelah Allah akui sebagai hamba, dari hamba itu Allah wariskan Al-Quran itu hanya sebagian yang Allah pilih saja. Makanya orang yang sempat baca Quran tidak harus orang yang pintar. Kadang ada orang yang tidak pintar, dia baca Quran terus. Kadang ada orang yang kaya, dia senang baca Quran. Kadang ada yang miskin, senang baca Quran. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah kita masuk pilihan di antara hamba-hamba yang terpilih, lihat hubungan kita dengan Al-Quran. Faminhum zalimun li nafsi, lalu di antara mereka ada yang menganiaya dirinya sendiri. Wa minhum muqtasidun, dan di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat, dan di antara mereka ada pula yang lebih cepat berbuat baik. Biidnillahi, dengan izin Allah. Dzalika, yang demikian itu, yakni yang diwariskan Al-Quran kepada mereka, huwal fadlul kabir, adalah karunia yang amat besar. Sudah nyampe 25 menit. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi kata Allah, orang-orang yang diberikan Al-Quran oleh Allah, dzalika huwal fadlul kabir, orang itu mendapatkan keutamaan yang besar. Jadi maka kita, Pak, diberikan kesempatan baca Quran, pelajari Quran ini, kita bersyukur kepada Allah karena nikmat ini lebih besar daripada nikmat harta yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Apalagi yang diberikan kepada musuh-musuhnya. Karena Al-Quran ini satu hurufnya berapa? 10. Dan tingkatan tertinggi nanti di surga itu adalah orang yang ahli Al-Quran, Pak Hanafi. Jadi kalau orang beramal dengan hartanya, mungkin Allah ingin kita tidak dengan harta kalau kita miskin, atau cukup, mungkin Allah ingin kita lewat Al-Quran. Tapi yang jelas, orang yang paling tinggi nanti tingkatannya di surga adalah orang yang membaca Al-Quran. Makanya saya semangat sekarang untuk mendakwahkan Al-Quran beberapa pelosok desa itu. Ya, saya bilang ke teman-teman, saya tidak minta uangnya sampean, saya hanya ingin ngasih tahu kalau saya punya program ini. Ini saya salurkan kepada mereka. Nah, karena ketika mereka baca, kita dapat pahala tanpa dikurangi. Ya. Jadi pagi mangkat ke surga, ban. Thank you gula ya Allah. Cuk gula tak pate maca Qurannya daftar. Ya, jak reng buan norok neraki lambe. Nah, nak kanan saya ngaji. Ada tak lagu? Ngaji. Ngaji. Oh ya Allah ngaji dia gula bentar fo. Dia pun salah tedungnya. Sama ada orang yang tahu Al-Quran tapi zalim pada dirinya. Yang kedua, ada orang yang muqtasidun, pertengahan dalam mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga,
Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dia ini selalu ingin berbuat baik, cepat berlomba untuk berbuat baik dengan Al-Quran itu. Jadi di samping dia membaca, mengamalkan, mengajar orang lain, dan mengajak orang lain. Maka semoga kita ini, anak keturunan kita semua, itu masuk kepada golongan yang ketiga ini. Sabiqum bil khairati biiznillah, dengan izin Allah. Dzalika, yang demikian itu, yakni diwariskannya Al-Quran kepada mereka. Perhatikan Pak, meskipun orang yang diberikan oleh Allah wahyu berupa Al-Quran, baik dia disempat membaca, mempelajari, mendalami, ya. Mohon maaf, meskipun dia masih dolim pada dirinya, itu masih diberikan, disebut oleh Allah, dzalika fadlul kabir. Dia mendapatkan keutamaan yang besar. Maka ada sebuah ungkapan, orang yang ahli Al-Quran, meskipun dia zalim, itu masih lebih baik daripada orang yang tidak ahli Al-Quran. Kenapa, Pak? Karena kalau orang ahli Al-Quran, dia tahu kalau ini haram, kalau ini halal. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, dia masih menyadari kalau itu salah. Jadi jangan disalahpahami ya. Orang yang zalim, tapi dia ahli Al-Quran, Allah pilih dia untuk memahami Al-Quran. Tapi orang yang bersama Al-Quran itu akan dibimbing oleh Al-Quran. Ada sebuah ungkapan kemarin, Quran itu unik. Kalau orang mencari kesalahannya, maka dia tidak akan menemukannya. Yang akan ditemukan olehnya adalah kesalahan dirinya. Jadi Al-Quran itu unik. Siapapun yang mencari kesalahan Al-Quran, dia tidak akan menemukan kesalahan Al-Quran. Kalau dia semakin memperdalam, maka dia akan semakin menemukan kesalahan dirinya. Bukan kesalahan Al-Quran. Jadi meskipun orang itu zalim, tapi kalau dia ahli Al-Quran, maka dia masih ada potensi untuk kembali. Daripada orang yang tidak tahu halal haram, itu suatu saat nanti akan terjerumus. Bagaimana dia tahu kebenaran kalau tidak dia mengetahui tuntunan kebenaran. Maka ciri-ciri orang yang dipilih oleh Allah itu di antara hamba-hamba Allah adalah istofaina min ibadina. Dipilih di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berlombalah kita untuk jadi ahli Al-Quran. Ya, semoga kita masuk nomor 3, yang mana sahabikum bil khairati biidznillah. Kita berlomba-lomba. Ya, 114 surah itu, Pak, yang Allah turunkan kepada kita, itu semuanya adalah kurikulum kehidupan kita. Maka semuanya ada di Al-Quran. Bagaimana menghadapi orang yang jahat, bagaimana bersabarnya, bagaimana bersyukurnya. Semua itu dibimbing oleh Allah. Makanya orang yang mengikuti Al-Quran pasti bahagia hidupnya. Kemarin kita telah bahas ya. Jadi kalau orang-orang yang mendustakan kamu, kata Allah kepada Nabi, maka sungguh ada manusia-manusia sebelum umatmu itu juga mendustakan nabi-nabi yang Allah kirim. Jadi santai saja kita hidup. Perkara tak ikan dai bioreng, tak ikan partai bioreng, tak kesambu, mak bisa ya. Ya biasa hidupnya, nyaman hidupnya. Kalau saya punya harta, mau dikemanakan harta saya? Dibimbing oleh Allah dalam Al-Quran. Berbagi kepada orang yang tidak mampu. Maka semua dibimbing oleh Allah. Ini saya punya jabatan, kekuatan yang kuat. Maka dibimbing juga. Gunakan kepada yang baik. Jadi kata Allah, dzalika, yang demikian itu, yakni yang diwariskan Al-Quran kepada mereka, huwal fadlul kabir, adalah karunia yang amat besar. Sekali lagi, nanti tempat yang tertinggi di surga itu tergantung bacaan Al-Quran yang selama hidup di dunia.